Dunia ini bener-bener chaos. Isinya kayak neraka aneh yang penuh monster, overpower, ditembak pakai senjata biasa mah nggak mempan. Lur. Satu-satunya harapan manusia cuman orang-orang sakti yang punya kekuatan super. Si MC kita emang yang paling GG, tapi tetap aja dia bukan Tuhan, kan? Pas dia dikhianati sama organisasinya, terus dikepung puluhan monster, akhirnya dia game over, alias mati konyol. Tapi hoki banget, dia malah respon balik ke masa lalu sebelum kiamat kejadian. Dia hidup lagi di badan bayi, tapi untungnya otaknya masih pro player dan skill nyedot kekuatan monster yang dia bunuh masih nempel. Abis celingukan kanan kiri, dia baru sadar kalau fisiknya menyusut jadi bocil kemasan sachet. Pas lagi bingung, mikirin apa yang terjadi, tiba-tiba ada kaki pakai sandal, rumah nyelonong masuk kamarnya. Si Kay langsung siaga satu, mundur mojok ke pinggiran tempat tidur bayinya pas sosok misterius itu ngebayangin dia. Pikirannya kemana-mana, curiga jangan-jangan ini orang jahat organisasi. Taunya emak-emak nunduk sambil senyum manis banget manggil dia Achan. Ternyata wanita misterius itu nyokapnya sendiri yang datang ngecek gara-gara sadar anaknya udah melek. Si ibu balik lagi ke dapur buat lanjut masak pas tahu anaknya aman sentosa. Dan Kai yang sekarang jadi Acan ngelihat sekeliling, semuanya adem ayem, kinclong, beda jauh sama dunia barbar yang biasa dia lihat. TV nyala dan kedengeran suara orang seliweran di luar rumah. Kelihatannya juga nggak ada monster keluyuran di luar sana. Ini jelas zaman damai, dan kalau dia tiba-tiba nemu dirinya jadi bayi di sini, fix banget dia abis reinkarnasi. Sekarang dia ada di dunia lain, di mana bencana kiamat itu belum kejadian, guys. Dan yang paling penting, nggak ada organisasi laknat itu. Artinya, setelah sekian purnama, Acan bakal ngerasain indahnya kebebasan. Biarpun hidupnya penuh drama, ternyata Tuhan masih sayang, nasibnya nggak apes-apes amat. Hari ini bakal dikenang sebagai awal yang baru. Dia ngelirik kalender, tahunnya tahun 2020, artinya dia bangun sebelum bencana besar mulai. Tapi bad newsnya, dia nggak bisa ngapa-ngapain pakai badan bayi kentang begini. Berdiri aja butuh pegangan, kaki tangannya masih terlalu mini buat nopang badan sendiri. Tenggorokannya juga rasanya aneh, jadi boro-boro ngomong, nangis doang bisanya. Ini kabar buruk banget, soalnya waktu itu berharga, bro. Nggak ada waktu buat jadi bayi normal pas dunia bentar lagi mau kiamat. Acan ngeliatin nyokapnya, mikir kira-kira emaknya ini bisa diandelin nggak ya? Daripada ngandelin doang, mending dia manfaatin aja kayak boneka buat ngelancarin misinya. Pasti ada gunanya lah si emak ini. Biarpun tampangnya agak kurang meyakinkan, cuman dia satu-satunya orang gede yang bisa dia akses. Dia mikir apa emaknya gesit, baru juga mikir. Kotak-kotak jatuh semua dari rak. Wes, fix nggak gesit. Tangannya juga nggak terampil, nuang tepung ke mangkok aja barbar banget sampai ngunung gitu kayak mau nimbun pasir. Masak juga hancur, sarapan hampir gosong, rumah nyaris kebakaran gara-gara dia. Jelas banget emaknya nggak becus ngapa-ngapain, tapi seenggaknya dia berusaha ngerawat bayinya, walau rambutnya sampai kriwil kena api tadi. Rasanya udah kayak kiamat beneran, masa depan hidup barunya suram banget, lur. Bel rumah bunyi, nyokapnya jalan mau buka pintu buat nerima paket yang baru sampai. Sebelum buka pintu, dia nyari dompet dulu buat bayar. Pas emaknya pergi, Acan flashback, denger kata paket. Terakhir kali dia dengar soal paket tuh pas kurir nganter barang ketemu banyak orang. Para kurir itu ternyata udah kena virus dan situasinya berubah jadi horor abis. Pas dia mulai sadar situasinya dan bahaya sebenarnya dari paket itu, pintu pelan-pelan kebuka. Ada suara serek-serek serem dari luar nyuruh ngambil paketnya. Pas pintu kebuka lebar, bener dugaan Sion, orang di luar itu udah terinfeksi dan berubah jadi monster kurir. Con gak boleh keder, biarpun badannya bayi, dia harus cari sesuatu buat ngelawan. Senjata yang ada cuma botol susu pemberian emaknya sama bantal doang. Dia nyaut bantal terus dilempar ke lantai, tiba-tiba monsternya nyerang langsung ke arah kepalanya. Serangan dahsyat itu ngebelah tempat tidur bayi. Con nyamber botol susunya, loncat kabur dari situ, terus mendarat empuk di bantal yang dia lempar tadi. Nggak usah ditanya lagi, kalau kena serangan gituan dia pasti langsung auto modar. Untungnya dia punya segudang pengalaman gelut lawan monster dari kehidupan sebelumnya.
Dan dari pengalaman itu, dia tahu kalau mustahil menang lawan musuh yang sekarang. Itu monster buff yang udah di-upgrade cuk. Apalagi tentakel di kepalanya itu bahaya banget. Tapi dia juga tahu monster kuat kayak gini biasanya noob kalau disuruh belok tajam. Dia ngelempar botolnya santuy banget ke kolong kaki monster. Tuh monster malah keserimpet. Salto ngelewatin kepala dia terus ambiar nabrak jendela. Buat pertama kalinya si Acan ngerasa bersyukur banget sama semua gelut brutal yang dia alamin di kehidupan lalunya. Pas lagi hore-hore menang, tiba-tiba ada buntut nongol dari punggungnya, ngebut keluar jendela ngejar tuh monster. Itu buntut nyamperin mayat monster di jalan terus ngegadoin inti monsternya kayak makhluk hidup. Acan nangkep buntutnya sambil ngeliatin pas dia lagi asik ngemil. Dia apal banget soalnya ini skill dia zaman dulu, buntut si Toad. Emang OP banget sih, tapi dia bingung kok masih nempel padahal udah reinkarnasi. Kiamat besarnya bakal kejadian 4 tahun lagi, padahal si Kay di hidup yang dulu baru lahir 3 tahun abis itu. Gak paham deh kenapa, tapi hoki parah dapet skill ginian gratisan. Dulu dia dapetnya susah payah abis nyerap inti monster yang punya buntut coyote. Hoki lainnya, makin muda orang ngaktifin kekuatan, gedenya bakal makin sangar. Buat ngetes, dia ubah tangannya jadi pisau tajam terus ditebasin ke ranjang bayinya, langsung bengkok dong. Dulu sih dia baru awakening jadi kelas S pas umur 7 tahun. Tapi karena sekarang masih bayi udah punya power, fix dia bakal jadi triple S legendaris. Ini tiket dia buat jadi tajir melintir, famous, dan dikelilingi cewek bening. Kalau gitu ceritanya ngapain dia lama-lama di rumah ini pura-pura jadi bayi plonga-plongo. Pas dia ngerangkak mau cabut buat mulai hidup baru, ranjang yang dia bengkokin tadi malah oleng, jatuhnya pas banget ke arah dia. Acan nyoba ngehindar, tapi badan bayinya malah mogok, dia nggak bisa gerak sama sekali. Ranjang besinya akhirnya retak terus jatuh ke samping, dan hal terakhir yang dia lihat sebelum mata ketutup itu emaknya yang lari panik nyamperin dia. Pas ranjangnya jatuh, dia jadi inget masa lalu sama majikan kejam yang nyiksa dia pakai ujian-ujian gila. Tuh orang maksa dia ngelakuin hal menjijikan kayak makan makanan anjing buat bertahan hidup. Hal-hal kayak gitu cuman buat buktiin kalau dia emang cuman anjingnya organisasi. Hon ngeretak gigi, emosi banget dibilang anjing organisasi. Dia bangun pelan-pelan pas matahari mulai nyorot mukanya. Kayaknya dia pingsan abis ngegebuk monster tadi. Dia bangun pelan-pelan terus lihat emaknya duduk deket situ lagi nulis di buku. Kelihatannya si emak berhasil nyelamatin dia. Tapi pertanyaannya, kenapa dia bisa pingsan coba? Kayaknya powernya kegedean buat badan dia yang sekarang. Cuma dipakai 30 detik aja langsung bikin tepar dan gak berdaya total. Buat sekarang, dia kudu jadi lebih kuat kalau mau make kekuatannya lagi. Pas lagi mikirin itu, dia dengar suara emaknya nangis sesenggukan. Dia ngintip buku yang dibaca emaknya, isinya penuh tempelan kertas. Di halamannya, si emak nulis gimana dia hampir kehilangan harta paling berharganya. Kayaknya sih ngomongin dia, ada memar parah juga di punggung emaknya, pasti gara-gara ngelindungin dia tadi. Emak dia di kehidupan lalu mah pasti udah seneng banget ngejual dia ke organisasi demi cuan instan. Tapi perempuan ini malah ngerelain nyawanya buat ngelindungin dia. Dia ulurin tangan mungilnya buat ngehibur, dan pas emaknya ngerasa disentuh, langsung deh dia dipeluk erat banget. Kelihatannya emak yang ini beda, makanya dia mutusin buat stay dulu deh sama dia bentar. Biarpun gitu, waktunya nggak banyak, dunia bakal berubah kurang dari 1 minggu lagi. Monster berikutnya pasti udah OTW, dan dia harus bisa berantem lebih dari 30 detik kalau mau nyelamatin rumah barunya. Di luar apartemen, tukang bersih kaca gemeteran kesakitan gara-gara ada lendir biru keluar dari mata, mulut, sama hidungnya. Lendir birunya ngeleleh masuk ke pipa saluran air di bawah, jalan ke suatu tempat khusus. Pas Hon lagi mikirin langkah selanjutnya, emaknya bawa sesuatu yang ditutup selimut merah. Pas dibuka, isinya anjing di dalam kandang. Dia dapat anjing itu dari tetangga biar si Acan ada temennya. Acan inget banget anjing ini dari masa lalunya. Itu anjing kampung yang galak banget, gak nyangka bakal ketemu lagi di hidup yang sekarang. Mana gede banget lagi buat temen main bayi. Tapi ini bisa jadi rezeki nomplok buat Hon. Emaknya mungkin agak lemot, tapi ternyata guna juga kadang-kadang. Kalau dia ngelatih tuh anjing dengan bener, bisa jadi sekutu kuat, malah bisa jadi tunggangan ntar kalau udah gede. Punya anjing gede mungkin gak buruk-buruk amat lah.
Emaknya senyum lihat dia nyengir dikit. Kayaknya si emak ngerasa keputusannya bener dan bikin anaknya happy. Dia ninggalin mereka berdua buat main sementara dia lanjut ngerjain kerjaan rumah. Acan natap tajam tuh anjing sambil mikir mau diapain nih hewan. Buat sekarang sih dia kudu ngasih makan dulu. Acon nyodorin sosis colongan dapur ke si Asu, nyuruh makan. Kalau dimakan, wes sah dia jadi bosnya. Sesi training ISO dimulai. Masio si bayi wes usaha bikin kontrak batin, ketoke si anjing terlalu tulalit buat nyandak kode gituan. Pas si Asu nunduk arep nyaplok sosis, malah diinjek sama Hacon, pamer kekuasaan ceritane. Tapi yuk biarpun tuh anjing gak mudeng omongan bayi, dia ogah banget diinjek-injek harga diri nek. Plak, dua kaki depan nampar muka Acon, bikin si bayi mental koyok layangan pedot. Terus, si Asu balik badan Arep nikmati sosis dengan tenang, tapi si bayi nggak bakal terima nasib ngono ae. Acan loncat nyerang si anjing karo bengak-bengok perang, gelut deh tuh bocah dua, emake malah ngakak ndelok tingkah absurd mereka. Ketoke mereka berdua wes dadi besti dadakan. Pas lagi masak, emak baru sadar lek tepung entek. Pas nunduk nyari, lah kok onok monster slime biru nyeduh soko wastafel ngetungul dhuwur banget ngeker. Emak singsek clueless nyari tepung. Si slime melayang, wes ready arep nyaplok emake acan. Si Asu langsung satset lari banter nyelametno majikan wedok sak durunge kasep. Pas banget timingnya, emak didorong mlebu lemari ngisor wastafel ben gak kena serangan. Untungnya emak gak eruh opo-opo. Pas slime karo anjing gelut neng burine, Acon cuma nyawang karo muka datar nggak terkesan blas. Monster aslin lemah soro, tapi yo tetep ae ngeribetin nek di jarne. Badana cair ngono, percuma dibacok opo ditusuk. Kudu golek cara liyo iki. Make nyoba metu teko lemari karo nyekelin das esing benjol, nggak sadar blas onok perang dunia neng burin. Si slime suwe-suwe mulai ngebungkus si anjing lan mulai berubah wujud. Acan kudu gerak cepet sak durunge kabeh dadi ambiar. DE eling teko gelut zaman biyen lek monster slime iku lemah karo sing garing-garing. Dadi kudu golek opo ae buat ngeringno DE. Matane langsung nemu botol susu bubuk dibukak terus diuncalno neng monstere. Rasakno iku. Si slime kaget terus nyusut ukurane, lompat-lompat panik neng ruangan goro-goro dehidrasi kena susu. Mumpung monster lagi error, Acan manfaatno momen iku buat nyebak DE neng ngisor tempat sampah. Ketoke situasi wes aman, si Asu karo emak nongol pelan-pelan tekomburi meja dapur. Emake malah nggak sengojo nyenggol tepung. Beyar, putih kabeh muka mereka berdua, tambah linglung. Goro-goro tumpahan tepung, emak langsung ngacir bebersih sak durunge bajune rusak. Sementara iku, Acon malah seneng banget iso nangkep monster. Kairan slime iso digawe tolak bala monster lo, nek dioles neng jendela, monster liyo bakal males mampir. Tiba-tiba tempat sampahnya mulai gerak-gerak lan si slime loncat metu, pinter banget manfaatno suasana sepi buat kabur. Si Asu ngadang neng ngarep hon nyoba nangkep meneh, tapi isih lolos ae, lunyu banget nggak keno dijebak neng tong sampah maneh. Sakdurunge minggat DE ngacungno jari, tengah neng mereka berdua pas merosot metu jendela. Wes teko dewe bikin rusuh, mulih-mulih malah nyolot. Masio lemah, gayane sok ye banget bikin mereka berdua mangkel setengah mati. Acan nyamber payung buat senjata, terus numpak neng punggung si Asu. Waktu neng ngejar tuh monster sakdurunge tambah adoh lan gawe onar. Gak boleh lolos pokok engkok malah ngerusuhi DE lan wong liyo neng masa depan. Sampai neng lantai dasar, mereka ndelok si slime lagi nangkring neng dhuwur bangunan. DE netesno lendir neng endas cewek sing liwat, pas cewek endangak, si slime loncat arep nguntal DE. Acan karo si Asu langsung gaspol nyelametno. Si bayi mikir, nek nggawe kekuatane dewe, jelas nggak bakal kuat lawan slime. Tapi nek monsternya di jarno mangan tuh cewek, tempat iki bakal dadi lautan darah. Pemandangan ngeri koyok ngono wes bosen didelok Acan neng kehidupan masa lalu nek. Si Asu melayu banter nututi cewek iku, terus Acan buka payung buat nangkis udan slime sakdurunge kena korban. Si slime gak kapok, malah mantul teko payung, terus ganti target nyerang anjing karo bayi iku. Berhubung Acan cuman iso nggawe kekuatannya sediluk, DE cuma 2 siji kesempatan buat namatno riwayat monster iki saiki juga. Buset dah, dia langsung nembakin tinju supernya, itu monster auto ambiar, hancur lebur seketika lur.
Lendirnya meledak muncrat kemana-mana. Si monster keok total, sementara Acan sama si anjing pose ganteng abis menang gelut kilat. Untungnya dia gerak cepet nyelamatin tuh cewek sebelum jadi cemilan slime. Tapi masalahnya tuh cewek lihat dia pakai kekuatan, mukanya langsung pucet pasti ketakutan. Nggak pakai mikir dua kali, tuh cewek langsung ngacir lari kenceng banget ninggalin lokasi tanpa noleh-noleh lagi. Ya wajar sih dia kabur, siapa juga yang nggak kena mental lihat kejadian horor barusan. Yang bikin pusing sekarang tuh gimana cara beresin kekacauan ini. Ekornya nongol dari balik popok, siap-siap nyedot sisa lendir yang berceceran di jalanan. Kelihatannya tuh ekor punya skill gokil buat nyerap kemampuan monster lain. Pas zaman dia hidup dulu, si Kay cuma bisa dapat skill baru kalau dia ngerelain skill yang lama, sistem tuker tambah gitu deh. Tapi sekarang beda cu, ekornya lahap banget nyedot cairan slime di jalanan terus ngubah itu jadi kekuatannya sendiri. Dia iseng ngetes bikin bola slime di tangannya dan beneran dong, dua kekuatan itu bisa jalan bareng tanpa bentrok. Dulu si Kai mati-matian nahan diri biar jarang gonta-ganti skill supaya nggak diciduk sama organisasi. Ujung-ujungnya itu malah bikin dia koit. Tapi tetap aja aneh banget lihat ekor tawi ini bisa evolusi sendiri, ajaib bener. Kemungkinan besar sih gara-gara faktor umur bro. Makin bocil pas dapet kekuatan, makin OP skillnya dan makin cepet juga badannya adaptasi. Ngeri kan? Kayak dulu baru bisa dapet kekuatan pas umur 10 tahun. Lah yang lebih muda dari itu udah pada lewat semua. Bocah-bocah nggak bakal kuat nahan racun monster, kena dikit langsung wassalam. Tapi sekarang si Kay malah reinkarnasi jadi bayi yang jauh lebih muda dari kandidat manapun. Artinya potensi dia bener-bener unlimited. Bos, lagi asyik mikir strategi, tahu-tahu dia udah digondol pulang dengan selamat sama si anjing. Dia lompat turun dari punggung tunggangan setianya terus pakai kekuatan slime baru buat ngelapisin area rumah biar monster nggak ada yang berani mampir. Tapi cuman ngelakuin gitu doang, energinya langsung ludes, badannya lemes parah rek. Percuma mikir mau nambah skill atau adaptasi sekarang, staminanya ampas banget, buat gerak aja susah. Tapi seenggaknya dia nggak perlu terlalu parno soal masa depan. Jangka pendek aman lah, monster-monster itu nggak bakal ganggu-gugat berkat pagar lendir saktinya. Aihan langsung tepar di lantai saking capeknya, terus si anjing nyamperin dengan tatapan mata yang serem banget. Kayaknya ini saatnya si anjing balas dendam gara-gara dikerjain tadi. Dia nunduk terus ngangkat acan kayak nenteng kucing dari bajunya. Sumpah sedetik si bayi mikir dia bakal dijadiin makanan anjing, ngeri abis. Di dalam apartemen, emaknya baru keluar kamar mandi, udah seger bersih dari tepung yang tumpah tadi. Emaknya nengok ke ruang tengah mau ngecek anaknya, lihat si Acan lagi kelon sama anjing di lantai. Kelihatannya sih mesra, padahal aslinya Acan lagi engap ditindih si anjing. Butuh berjam-jam sampai si bayi bisa lolos dari penjara bulu itu buat mulai ngamanin apartemen. Dia berhasil ngelapisin jendela, ventilasi, sampai pipa saluran air pakai lendir spesialnya. Sekarang, mau ada bencana gede kayak apa juga, rumah mereka bakal aman sentosa buat sementara waktu. Sambil ngerjain itu semua, dia jadi paham kondisi ekornya yang sekarang. Ternyata tuh ekor bisa nyimpen sampai 4 skill sekaligus. Beda banget sama zaman dulu yang harus sistem tuker guling. Saat ini dia bisa pakai ekor koyote sama kekuatan slime barengan, tapi cuma kuat tahan 30 detik. Buat ngadepin kiamat, dia butuh persiapan lain nih. Hal pertama yang paling dibutuhin survivor pas kiamat tuh jelas logistik bro. Penyebab kematian paling gede abis bencana itu sebenarnya bukan monsternya loh. Tapi kelaparan gara-gara jalur distribusi hancur yang bikin orang-orang jadi brutal rebutan makanan. Kalau ada orang yang bisa nimbun stok dari awal dan ngehindarin kerusuhan, dia bisa jadi bos besar dan punya banyak pengikut pas situasi makin kacau. Aihan kudu nyiapin itu secepatnya, tapi ya nasib jadi bayi, geraknya terbatas banget cuy. Supermarket pasti penuh sesak dan bentar lagi bakal jadi sarang monster. Kalau satu orang aja kena infeksi, penyakitnya bakal nyebar gila-gilaan tanpa ampun. Dengan badan bayi piik ini, Acan jelas nggak bakal menang lawan keroyokan. Masalahnya tempat nyari stok juga lagi susah. Pas lagi muter otak nyari cara dapat logistik, HP emaknya bunyi di meja ruang tamu. Dia langsung ngecek siapa yang nelpon, ternyata notif pesan masuk dari grup WA bapak kos. Untungnya HP emaknya nggak dikunci, jadi dia bisa langsung buka dan kepo lihat apa yang lagi rame. Warga grup chat lagi geger-geden bro.
pada ngerumpiin virus gajah yang konon bikin orang jadi demit. Padahal mereka belas nggak nyadar kalau kiamat udah di depan mata. Si Acan sih seneng-seneng aja mau nyepil dikit infonya. Doi diam-diam bikin akun bodong, terus langsung nyemplung ke room chat buat bikin heboh. Dia koar-koar soal bencana gede yang bakal jebluk, nyuruh pada nyetok barang sebelum dunia makin amburadul. Niat hati sih mulia mau ngasih tutorial bertahan hidup, malah diketawain. Nggak ada yang percaya, bos. Ya gimana ya, akun masih bau kencur, profil polosan, mana ada yang mau dengerin omongannya. Nasib jadi bayi emang apes, gerak susah, forum online pun isinya zong semua. Bisa-bisa mereka semua lewat duluan sebelum organisasi kebentuk. Tiba-tiba HP getter ada notif permintaan pertemanan masuk, iseng aja di ACC karena penasaran. Si doi langsung to the point, ngajakin bisnis barter kalau emang beneran butuh logistik. Username-nya hot. Si bayi langsung ngerasa deja vu, persis nama cewek sangar dari organisasi yang dulu. Itu loh, nama wanita yang dulu kerja di organisasi, panggilannya juga hot. Instingnya nggak meleset, orang di seberang sana emang si Nona hot yang dia maksud. Tuh cewek lagi nyender santuy di kursi, dikelilingi PC canggih, kayaknya bakal seru nih urusannya. Kelihatan banget kalau si Acan ini tipe yang waspada, nggak asal jeplak kalau ngomong. Tapi sebelum deal, mereka minta spill rencananya dulu. Chattingan sama orang parnoan gini emang bikin pusing, padahal baru ngetik dikit. Ya udah, daripada ribet, si cewek langsung gas kasih tawaran biar cepet kelar. Dia janji bakal nyediain semua stok yang dimau, mulai dari sembako, air, sampai baju wajah besi sekalipun. Syaratnya cuma satu, barter informasi. Kalau diuangkan sih nilainya 100 juta yen. Tapi buat si hot, urusan angkut-angkut barang itu PR banget, jadi dia nawarin barter info aja. Kalau si Acan mau kasih 20% hasil jarahannya, deal. Tapi nadanya kok cempreng kayak bocah SD ya. Pakai logika aja, nggak mungkin salah orang. Ini pasti si hot pentolan organisasi itu. Acan masih ngeyel, nanya terus terang kenapa dia harus percaya sama omongannya. Lagian, ngapain juga dia harus mau ikut negosiasi nggak jelas gini. Si hot malah balik nanya, lu mau cari gara-gara apa mau cari temen? Mending akur daripada ribut kan? Si bayi akhirnya luluh terus nanya lokasi drop point-nya di mana. Infonya udah ditaruh di kotak surat, lantai dasar apartemen tempat tinggalnya si Acan. Organisasinya kan belum berdiri, jadi si hot ini hitungannya belum jadi petinggi di sana. Biarpun begitu, nih cewek tetap aja licik. Cik, demen mainin orang pakai info yang dia punya. Sekalinya dapat mangsa, bakal diperes sampai kering, dimanfaatin abis-abisan pakai segala cara. Nggak mungkin lah dia mau bestian sama orang yang baru kenal 5 menit. Palingan cuma mau ngejebak doang, umpan infonya cuma pancingan. Tapi Acan bukan bocah kemarin sore, dia udah paham triknya. Santai dulu, dia milih bobok cantik 2 jam. Pas melek, energinya udah full tank lagi. Siap meluncur ambil info yang dibutuhin. Masalahnya lift ada CCTV-nya. Dia ogah banget mukanya kerekam dan ketahuan identitas aslinya. Opsinya tinggal tangga darurat. Tapi pas nyampe sana, baru sadar ada kendala teknis. Badan masih bayi, kaki cimit, mana kuat turun tangga segitu banyak. Terpaksa deh minta tolong si sobat bulu. Dia ngelirik anjing yang lagi molor di sofa. Cuma tuh guguk satu-satunya harapan buat nyampe kotak surat. Acan nyoba bangunin, ditarik-tarik tuh ekornya. Si guguk malah ngamuk. Dilibas lah si Acan pakai ekornya sampai mental. Pipinya langsung merah kena tampar buntut. Kirain udah jinak tuh monster kaki 4. Ternyata mereka belum sefrekuensi. Acan lihat kotak snack di meja dapur. Nah, ini dia senjata ampuh buat nyogok si anjing. Dituang dikit cemilannya ke tangan, terus disodorin ke hidung si guguk. Hitungan detik langsung bangun dong. Ternyata biarpun tampang sangar, tuh anjing gampang banget disogok makanan. Kendaraan udah aman, sekarang tinggal ngebut ambil info dari si hot sebelum emaknya bangun. Dia tunggangin tuh anjing kayak kuda, terobos lorong apartemen, sampai akhirnya ketemu jajaran kotak surat. Tuh kan, bener aja. Di salah satu kotak surat ada amplop pink yang nyembul norak banget. Jelas banget itu pancingan, tapi masalahnya ada CCTV yang lagi melototin area situ nonstop. Si hack pasti niat banget pakai kamera itu buat ngintip muka pelakunya. Kalau ketahuan, data dirinya bakal dijual dan dia bakal kehilangan posisi atas angin. Si Hacon ini ogah cari gara-gara sama orang asing, jadi dia harus jaga privasinya tetap rapet kayak rahasia negara.
Ya udah, dia harus main cantik. Si bayi langsung ngeluarin jurus saktinya, ngejulurin tentakel merah tipis buat nyisir ruangan dan nyari benda mencurigakan. Selain CCTV apartemen yang udah jelas ada, ternyata dia nemu lagi 3 kamera tersembunyi yang diselipin sama si cewek itu. Kelihatan banget dia ngebet parah pengen bongkar identitas si Hachon. Si Hot malah ketawa ketiwi di markasnya, nungguin sambil makan popcorn siapa tahu ada orang polos yang masuk perangkapnya. Tapi zong, tiba-tiba dia dapat notif kalau infonya udah diambil. Padahal nggak ada satupun manusia yang deketin kotak surat itu. Dia panik setengah mati ngecek rekaman kamera, tapi yang nongol di layar cuma seekor anjing yang lagi bengong santuy di sebelah kotak surat. Dia nggak tahu aja di balik si guguk itu ada target yang bikin dia darah tinggi. Sambil ngumpet-ngumpet baca surat biar nggak ketahuan, si bocah pinter ini manfaatin titik buta kamera dan bulu tebel temennya buat tameng. Dia nyaut brosur dari kotak surat, terus langsung ngacir lari sebelum ada yang lihat. Brosurnya ngasih info soal obral gede-gedean di supermarket deket situ, fix banget itu tujuannya. Pas lagi baca brosur, HP-nya meledak notif dari Hot yang kepo parah nanyain siapa dia. Si bocah malah ngeledek balik. Gue kasih tahu muka gue asal lu transfer 100 juta yen. Itu bikin si Hot makin mendidih, siapapun orang ini, mereka jelas-jelas ngeremehin dia dan dia bakal bikin mereka nyesel seumur hidup. Dia langsung aktifin robot laba-laba mata-mata dari saluran air dan nyuruh robot itu nyisir satu gedung. Robot bentuk laba-laba ini canggih bener, ada kameranya, anti debu, anti air, tahan panas, magnet, ngebut, sampai anti setrum. Si laba-laba lari ngejar Acon sama anjingnya, tapi nasibnya apes, langsung gepeng keinjek sandal bulu emak-emak yang turun tangga. Hot teriak histeris pas lihat robot mahalnya seharga 30 juta dolar hancur lebur cuma dalam hitungan detik. Pelakunya ternyata emaknya si bocah sendiri yang turun nyariin mereka karena lama nggak kelihatan. Hot nangis Bombay meratapi nasib robotnya, tapi untungnya fitur suaranya masih nyala. Dia dengar suara cewek di seberang sana. Terus dia sadar fitur telepon juga aktif, berarti mereka harusnya bisa denger dia dong. Langsung deh, dia ambil mic, ngancem-ngancem sok garang. Jangan seneng dulu ya, mentang-mentang robot gue penyet. Karena sekarang dia udah denger suara mereka, dia ngancem bakal sebarin semua chat dan masa lalu kelam mereka ke internet. Dia ngoceh terus kayak orang kesurupan, tapi nggak ada yang nyautin sama sekali. Malah dia denger orang itu ngomong sama yang lain, komentar soal baju tipis dan takut masuk angin. Ternyata si Hot ngomong sama tembok, mic-nya nggak kedengeran woy. Udah gitu abis ngubek-ngubek data pakai koneksinya yang seluas samudra pun, dia tetap nggak nemu siapa sosok misterius di seberang sana. Identitas mereka bener-bener gaib. Sementara itu, Acon malah enak digendong pulang sama emaknya ke apartemen. Emaknya ngomelin dia abis-abisan gara-gara keluyuran sendiri, bahaya tahu. Sementara itu, si laba-laba mekanik nasibnya mengenaskan di lantai, fungsinya tinggal 4% doang. Hot akhirnya nyerah dan ngehubungi Acon lagi, bilang kalau dia bakal kasih infonya gratis plus logistiknya sekalian. Kelihatan banget mentalnya udah down. Kocak sih segitu ribetnya, ujung-ujungnya ngalah juga. Pas balik ke apartemen, ajaibnya Acon lolos dari hukuman berat gara-gara kabur. Emaknya ngira si anjing yang buka pintu sendiri, terus bayinya cuma ngerangkak keluar pas lagi setengah sadar. Gara-gara itu, si anjing kena getahnya, diiket biar nggak bikin ulah lagi. Acon jadi nggak bisa pakai dia buat sementara waktu. Kata Hot, bakal ada supermarket model gudang yang buka, dia mau ngasih stok barang hasil jarahan dia ke mereka. Tumben banget si Hot jadi dermawan gini, padahal abis rugi bandar gara-gara robotnya hancur. Kalau emang mau ngumpulin bahan, mendingan sekarang deh, sebelum telat. Tapi masalahnya, dia bingung cara kesananya gimana. Dia udah taruh brosur di meja biar emaknya lihat, tapi emaknya nggak peka-peka. Nggak mungkin kan dia ngomong langsung, "Mak, kiamat bentar lagi." Pokoknya dia harus muter otak biar emaknya sadar. Pas lagi galau mikirin nasib, kupingnya nangkep curhatan si emak kalau stok susu di rumah cuma cukup buat 5 hari doang. Wah, ini dia momen emas yang ditunggu-tunggu. Gaspol harus dimanfaatin nih situasinya. Dengan isengnya tuh gelas susu disenggol sampai jatuh, terus pas emak lari ngecek keributan, si bocil langsung acting tidur pules.
Nah, pas emak lagi repot ngepel tumpahan susu, matanya akhirnya nangkep tuh brosur supermarket yang ngegeletak di meja. Diambil deh tuh kertas, terus mulai mikir-mikir buat belanja. Yes, semuanya jalan mulus sesuai skenario si Acan. Mantap jiwa. Akhirnya hari H buat OTW ke gudang tiba. Tapi sialnya si Acan malah didandanin pakai baju pink unyu-unyu. Aduh, harga diri cowok oce maco ternoda nih. Sementara mereka cabut, si Dogi ditinggal di rumah sendirian. Tenang aja, makanannya udah disiapin segunung, pesta pora dia. Sampailah mereka di supermarket. Belum juga masuk, tiba-tiba ada satpam nyegat sambil nanya-nanya ngegas, ngapain bu di sini? Si bapak satpam ceramah kalau lagi ada wabah penyakit nular. Katanya warga disuruh diam di rumah, jangan keluyuran. Si emak coba jelasin kalau dia cuma mau beli susu bubuk buat si kecil, urusan perut nih. Tapi satpamnya bebal, kagak mau denger alasan apapun. Biasalah mental aparat pemerintah, tapi Acan santuy aja. Dia tahu bentar lagi pemerintah bakal runtuh, jadi drama ginian gak bakal lama. Satpamnya sih cuma jalanin tugas doang karena disuruh atasan, makanya dia ngusir si emak buat balik kanan bubar jalan. Pas lagi asik ngomel, tuh satpam gak sadar ada monster nyamperin diam-diam dari belakang. Tiba-tiba, tangan monster udah nempel di kepala si bapak. Cerot, sekejap mata, tuh kepala diremes gitu sampai meletus kayak balon isi sirup merah. Habis itu, matanya langsung mengincar si emak sama Acan yang lagi bengong ketakutan. Gila, ini monster ukurannya jumbo banget, jauh lebih gede dari musuh-musuh kroco yang pernah dihadapin si Hon sebelumnya. Mana tipenya yang bisa ngebelah diri lagi, overpower parah, gak ada titik lemah yang jelas, bikin pusing 7 keliling. Sebenarnya dia males pamer kekuatan aslinya. Tapi kalau diem doang, bisa-bisa dia sama emaknya game over di sini. Waktu mepet banget, pas Acan udah siap tempur, malah diangkat sama emaknya dari kereta bayi, terus dibawa kabur lari terbirit-birit. Ahan tahu kalau laris tuh percuma bro, ini makhluk beda spesies, kecepatannya di atas rata-rata. Emak lari sekencang apa juga gak bakal lolos. Pas si monster makin deket, mata elang Acan lihat ada kotak pemadam kebakaran nempel di tembok. Ide brilian muncul. Langsung aja dia pakai kekuatannya buat ngancurin tuh kotak. Duar, meledak deh, asap putih langsung ngebul nutupin pandangan. Mumpung lagi berkabut, Acan nyelinap lepas dari gendongan emak. Dia langsung hajar tuh monster sampai mental nemplok ke tembok. Strike. Dia cuma punya waktu sekitar 30 detik sebelum debunya hilang buat ngeberesin makhluk jelek ini. Dalam waktu sesingkat itu, dia wajib kelarin pertarungan sebelum emaknya sadar kalau bayinya itu sebenarnya jagoan neon. Untungnya si emak pingsan gara-gara kaget diserang tadi. Jadi Acan harus mastiin semuanya beres sebelum Kanjeng Ratu siuman. Hokinya emak beneran tepar kena dampak ledakan tadi, tapi tetep aja waktunya mepet banget cuy. Monster tipe ginian intinya ada di kepala. Kalau Acan bisa headshot, dijamin langsung mati tuh monster dalam sekali pukul. Masalahnya tuh monster badak banget. Udah digebuk tadi masih seger bugar, lecet dikit pun kagak. Ahan harus matiin makhluk itu dalam satu serangan pamungkas sebelum dia bangkit lagi. Gak bisa main curang atau pakai jalan pintas kayak biasanya nih. Kali ini bener-bener harus adu mekanik one on one pakai kekuatan murni dia sendiri. Bersyukur banget deh, setidaknya sekarang dia udah bisa berdiri tegak, gak perlu ngesot-ngesot kayak bayi biasa. Monsternya nyerang duluan, loncat ganas ke arah si bocil, tapi Acan gesit, langsung satset menghindar. Terus dia keluarin jurus benang kodoknya buat nyincang tuh monster. Belum mati sih, tapi seenggaknya serangan barusan bikin tuh monster bocor dan berdarah-darah. Situasinya emang agak ngeri-ngeri sedap, tapi Han yakin 100% kalau piala kemenangan bakal ada di tangan dia. Dia maju lagi buat nyerang, kali ini dengan percaya diri tingkat dewa kalau dia bisa ngimbangin tuh monster. Untung badannya imut-imut, jadi gampang banget ngehindarin serangan. Dia manfaatin benang saktinya buat gelayutan dan ngelilit badan si monster. Begitu kakinya napak tanah, dia betot tuh benang sekuat tenaga. Serat, langsung kepotong dagingnya. Kelihatannya sih udah di atas angin, tapi tetap aja misi utamanya harus ngancurin kepala jelek itu biar beneran koit. Untungnya, badan monster yang segede gaban itu bikin dia susah banget nargetin bayi yang gerakannya lincah kayak belut.
Si monster jadi nggak bisa ngeluarin tenaga penuh gara-gara dipaksa gerak cepet. Ibarat gajah disuruh nangkep tikus, ribet sendiri dia. Lama-lama, Achan berhasil gocek tuh monster sampai dengkulnya lemes. Udah kalah pinter, kalah lincah pula, sampai tuh makhluk nyaris nggak bisa gerak. Ini nih hasil grinding pengalaman tempur dari kehidupan dia yang sebelumnya. Skill veteran emang beda, bos. Gara-gara dicicil terus serangannya sama si bayi ajaib, tenaga monsternya udah ngedrop parah, tinggal satu pukulan lagi, kelar hidup lo. Eits, tapi jangan jumawa dulu, belum menang woy. Biarpun udah sekarat digebukin, tuh monster nekat make sisa tenaganya. Dia cabut duri tajam dari punggungnya, terus dilempar sekuat tenaga ke arah si bayi. Awas. Sihon gesit banget ngehindarin serangan itu, tapi tetep aja jidatnya kena sabet sampai bocor dikit. Perih bos. Buru-buru dia loncat mundur, jaga jarak aman biar si monster nggak sempet spam jurus lagi. Mepet bahaya cuy. Kalau tuh monster ngamuk terus kayak gitu, mana bisa si bocil deketin buat ngasih finishing blow? Mustahil bro. Otaknya kudu muter cari plan B nih. Entah itu serangan dadakan atau cari cara buat ngeprank tuh monster biar lengah. Masalahnya waktu udah mepet banget, bentar lagi efek samping make tenaga dalam bakal bikin badannya remuk redam. Opsinya cuma satu sekarang, cabut sambil nyelamatin emaknya sebelum si emak kenapa-napa. Pas lagi galau mikir, dia ngelirik ke bawah. Lah, emaknya malah plonga-plongo bingung di sana. Ya elah, waktunya habis lebih cepet dari dugaan. Si emak udah sadar sepenuhnya dan sekarang lagi panik nyariin keberadaan si bocil ajaib ini. Apes banget pas lagi nyari malah face to face sama tuh monster serem. Bukannya lari kenceng, dia malah ngerogoh kantong saku. Mau ngapain tuh? Sihon langsung teriak histeris nyuruh emaknya kabur. Soalnya mustahil banget manusia biasa lawan monster segede gaban gitu sendirian. Eits, jangan remehin emaknya tokoh utama. Dia jelas punya kartu as yang disimpan. Dikeluarin lah itu stun Gandor. Tuh monster langsung kejang-kejang kena sengatan listrik tegangan tinggi sampai freeze di tempat. Emang agak out of the box, tapi justru momen bengong inilah yang ditunggu-tunggu sama si bocil. Achan langsung terjun bebas dari gedung kayak superhero. Pas banget si monster sadar dan nampol emaknya sampai mental ke belakang. Pas emaknya jatuh guling-guling dan kebetulan gak lihat ke arah monster, si Achan meluncur. Turun dari langit, bawa jurus pamungkas, niat banget mau ngebersihin sampah masyarakat ini selamanya. Si monster nengok ke atas, kaget lihat bayi melesat macam roket dengan kaki yang udah full charge energi maut. Boom, tendangannya telak banget kena kepala monster, langsung pecah berkeping-keping. Insta-kill, bos. Emaknya masih pingsan cantik di lantai, terus si bocil nyamperin buat ngecek keadaannya. Biarpun belum sayang-sayang amat, si bocil sadar kalau nggak ada emaknya yang nekat ngelindungin, nasibnya bakal lebih runyam. Gak cuma dateng nerobos bahaya, emaknya beneran siap setor nyawa demi nyelamatin dia. Respect lah dikit. Masih perlu digembleng lagi sih biar makin useful. Tapi seenggaknya si emak ini bisa dipercaya jadi sekutu. Lagi asik monolog dalam hati, baterai habis. Efek samping kekuatannya nendang balik dan dia ikutan tepar pingsan di sebelah emaknya. Pas bangun, pala udah diperban, terus ada omom asing bermata merah yang lagi sibuk masangin popok baru buat dia. Awkward banget. Si Achan panik gak kenal nih orang. Langsung aja dia ngeluarin jurus pertahanan diri. Kencingin tuh orang biar kabur. Emaknya langsung lari minta maaf heboh. Takut si om misterius ini ngamuk gara-gara dimandiin air seni. Si om santuy aja ngelap pipis di mukanya. Maklum mungkin tampangnya emang nyeremin buat anak kecil. Terus dia nanya soal si anjing, kelihatannya sih emaknya Achan udah kenal lama sama nih orang. Jangan-jangan dia majikan lamanya tuh anjing, soalnya dia bilang makasih udah ngerawat si Dogi. Tapi si Hon lebih kepikiran hal lain, emaknya kan jelas-jelas lihat monster tadi, kok sekarang laganya kayak nggak kejadian apa-apa sih? Terus dia sadar rambutnya basah. Wah, fix ini pasti emaknya nangis kejer diam-diam pas dia lagi pingsan tadi. Si om bilang mereka mau jalan nyari logistik sekalian ngajak si emak buat ikut rombongan. Kuping Achan langsung berdiri, borong sembako bareng-bareng, boleh juga tuh idenya, pikir dia. Tapi sebelum cabut, ada harta karun yang wajib diambil, inti kristal dari bangkai monster tadi. Dia langsung loncat dari stroller dan ngibrit ke arah sisa-sisa badan monster. Pakai ekor kodoknya, dia nyerep tuh kristal dan boom, dapet skill baru instan. Dapatnya skill pengeras tubuh yang langsung nyatu sama darahnya. Lumayan lah, sekarang ekornya bisa jadi tameng badak.
Pas mau balik merangkak ke stroller, dia ngeliat si Om mata merah lagi asik teleponan. Kuping si bocil tajam, dia denger si Om lagi ngeluh kalau si Acan sama emaknya itu cuma jadi beban doang. Ternyata ada udang di balik batu, alasan dia ngajak mereka tuh licik banget. Katanya kalau ada bahaya, mereka berdua bisa dijadiin tumbal alias umpan buat monster. Jahat bener. Fix nih orang psycho dan punya niat busuk. Dia nyuruh temen di telepon buat bawa mobil lain dan ngerampok sisa logistik. Apesnya, pas lagi nguping, si Acan nyenggol truk tempat dia ngumpet. Si Om langsung balik badan, siap ngehajar siapa aja yang berani nguping. Si Om nyamperin sumber suara dengan muka garang, tapi dia kaget. Kirain musuh sangar, taunya cuma bayi lucu yang lagi plonga-plongo. Langsung deh kewaspadaannya hilang. Si abang nepuk ndase si Acan terus nanya kepo banget, kok bocil segede upil bisa nyasar sampai sini? Habis itu dia balik nemplok ke HP, ngomong ke orang di seberang kalau si bayi denger obrolan mereka, tapi ya bodo amat lah, namanya juga bayi, ngerti opo emangnya. Lagian, karena Acan cuman bayi ingusan, mau dilenyapkan juga gampang, gak bakal ribet lah. Si bocil langsung nunduk kicep, sadar kalau nih orang beneran sinting alias gila. Terus pas semua masuk mobil, emaknya langsung ngiket dia di kursi bayi biar nggak mental. Ya udah deh, mereka siap-siap cabut bareng si orang gila plus 3 penumpang lain di dalam mobil itu. Si Hon sebenarnya nggak percaya sama sopir edan ini, tapi ya mau gimana lagi, udah nggak ada pilihan lain, Cuk. Coba aja kekuatannya lagi on, udah pasti kepala si orang gila itu diremes sampai penyet buat buktiin siapa yang paling sangar. Penumpang lain mulai kenalan so asik, sementara emaknya Acan malah nawarin jajan kayak lagi mau piknik sekeluarga. Sumpah aneh banget, dunia lagi chaos gini tapi mereka kok santuy banget kayak nggak ada beban hidup. Si Hacon sampai mikir, ini orang-orang pada nggak lihat berita monster di TikTok apa ya? Kok berani banget keluyuran? Si sopir nyalain mesin sambil dadah-dadah ke orang di markas. Acon jadi sadar mungkin lagak bego mereka itu sebenarnya cara biar nggak stres. Yang bisa dilakuin cuma pura-pura normal dan nahan biar nggak kencing di celana saking takutnya. Pas lagi jalan, Mbak Ling tiba-tiba ngeluarin sekotak roti lapis buat dibagiin, beneran kayak mau tamasya nih orang. Ternyata satu mobil isinya tetangga apartemen semua, ada emaknya Acan, terus Ling Yinggu anak kamar 502. Terus ada Mas Denu dari kamar 103 sama Ryu Kasein tetangga sebelah kamar 104. Emaknya Acan masih aja sibuk nawarin cemilan ke tetangga-tetangganya itu. Ramah bener dah. Pas lagi OTW ke supermarket, si Ryu kepo nanya ke emaknya Acan, kok bisa sih single parent ngurus anak sendirian padahal susah banget. Secara kan dia masih muda, bening, gak kerja pula, nekat banget bawa anak keluar pas situasi lagi bahaya gini. Emaknya bilang tadinya mau ditinggal di rumah, tapi si Acan kalau ditinggal sendirian, tingkahnya langsung error kayak kesurupan. Jadi ya mau gak mau harus diangkut deh setelah mikir panjang kali lebar. Ahan dalam hati teriak, "Mak, diam napa?" Pas emaknya ngehela, napas inget kekacauan yang dibikin anaknya beberapa hari ini. Salah satu cowok di depan itu ternyata Chin Manoru, penghuni kamar 504. Si sopir nyeletuk kalau Mbak Ling lumayan jago berantem, apalagi kemarin sukses numbangin monster gede pakai pistol listriknya, gokil abis. Anjing mereka juga diangkut di truk belakang, lumayan lah buat nambah damage kalau ada tawuran sama monster. Emaknya Acan sih pelangga-pelongo nggak inget apa-apa, nggak sadar kalau yang nge-carry tim sebenarnya si bocil alias anaknya sendiri. Pas nyetir lewat kota, si sopir ngerasa ada yang ganjil, harusnya banyak monster nongkrong tapi kok sepi banget kayak kuburan. Tiba-tiba mata dia nangkep ada orang lari-lari di jalanan, mukanya panik nyari pertolongan banget. Pas cewek itu lagi lari nyari tempat ngumpet, tembok gedung di sebelahnya jebol dan ada tangan monster yang nyaut dia. Detik berikutnya, tuh cewek langsung dikeroyok gerombolan monster sampai nggak kelihatan batangnya. Sopir teriak, "Pegangan woi," sambil banting setir biar nggak nabrak monster sama cewek apes tadi. Mobil sama truk langsung ngedrift cantik ngehindarin kerumunan monster itu dan untungnya lolos dengan selamat. Anjing di belakang ngegonggong heboh pas lihat si cewek ditarik dan ditindih monster-monster itu sambil teriak minta tolong. Hari ini bener-bener nggak ngotak capeknya dari pas Acan sama emaknya keluar rumah tadi. Sekarang mereka dikepung monster dan Acan nyempetin mikir strategi di tengah situasi genting ini.
Monster kepala serangga yang ngepung mobil, punya bekas suntikan di leher. Fix banget pawangnya pasti modelan cyborg gitu. Pawang parasit ini emang rese, monster tipe parasit yang hobinya ngerubah manusia jadi cyborg jadi-jadian. Kalau satu lawan satu sih cupu, tapi kalau keroyokan ngeri juga. Dan selama bosnya masih lari-lari, anak buahnya bakal nambah terus kayak amoeba. Jalan satu-satunya ya harus cabut dari sini secepat kilat sebelum mati konyol. Sisa monster serangga yang gak ikutan ngeroyok cewek malang tadi mulai nargetin mobil buat nyari mangsa baru. Jaraknya udah kelewat deket dan dalam hitungan detik, satu monster berhasil mecahin kaca depan mobil. Ambiar bos, akan lihat sekeliling, yakin sih bisa selamat, tapi dia kudu ngusir monster-monster ini cepet-cepet sebelum makin membludak jumlahnya. Sialnya, dia cuma bisa make kekuatannya selama 30 detik doang. Kalau dihabisin di sini ya kelar hidup lo. Dia ngelirik penumpang lain, berharap ada yang bisa diajak gelut. Si Ryu malah bengong liatin cewek yang lagi dimakan monster di luar sana. Tuh cewek di mobil malah teriak-teriak heboh, nyuruh orang-orang berhenti leha-leha dan buruan nyelamatin dia. Ahan langsung ilfil parah, sadar kalau nih cewek cuma bakal jadi beban hidup doang buat mereka ke depannya. Bukannya mikir gimana caranya bantu, dia malah mewek minta ditolongin. Mending ditinggal aja kali ya, lagian dia nggak guna juga kalau diajak tawuran. Shin Manoru langsung nyeletuk kalau mereka nggak usah repot-repot nyelamatin tuh cewek. Lehernya udah ada luka yang sama persis kayak monster-monster itu, artinya dia fix udah terinfeksi, wes nggak bisa ditolong alias wassalam. Mata si kakek Shin Manoru emang tajem, tapi ya udahlah, palingan udah jompo buat diajak gelut. Paling banter cuma kuat manggul beras doang. Sopirnya nanya, gaspol terobos aja nih. Tapi kalau nekat, mending sikat dulu monsternya sebelum mereka semua rata tanah. Akan kagak setuju blas sama ide itu, kelihatannya si sopir malah mau nyetor nyawa mereka semua. Fix banget tuh orang gak bisa diandelin pas situasi lagi genting gini. Sopir truk di belakang juga sami mawon, setali 3 uang. Terus si Denku ngambil barang keras entah dari mana, so iye mau bantuin sebisanya. Tampangnya sih cupu abis, tapi kali aja dia tipe karakter anime yang kalau marah tiba-tiba jadi mode bantai. Ngomongnya sih sok berani gak takut, tapi kelihatan banget geternya gak meyakinkan blas lah pokoknya. Kayaknya emang gak ada satupun manusia di mobil ini yang becus ngelawan monster-monster di luar sana. Emaknya Acan ngerogoh tas, ngeluarin pistol andalan. Pas Den lihat si ibu mau turun bawa pistol, nyalinya langsung ciut. Gak jadi deh. Lagi asik ngobrol, tiba-tiba jelep. Ada benda tajam nembus mobil, langsung ngebolongin dadanya si Den. Dia langsung kelempar keluar mobil kayak boneka rusak. Innalillahi, kelar hidup lo. Fix, ini pasti bos besar alias induk semang dari semua cyborg itu. Pinter juga dia ngumpet dari tadi, nunggu momen pas buat nyergap mangsa. Berhubung orang gede nggak ada yang bener, kayaknya si bayi Acan kudu turun tangan nih, beresin masalah ginian. Belum sempet gerak, sengat tajam ngincer emaknya. Acan gak keburu nih buat nangkis serangan cepet gitu. Ajaib, bukannya kena emak, tuh sengat malah nancep di jok mobil. Meleset bos. Pas mereka nengok depan, si kakek Shin Minoru lagi nahan tuh monster. Gokil abis Simbah. Si kakek tahu ini rajanya monster. Pas monster mau nusuk muka dia, sengatnya ditangkep terus dipatahin, krek. Mampus lu. Gila sih nih orang tua, masa ngerobohin bos monster pakai tangan kosong doang. Sakti mandraguna beneran. Monsternya jerit-jerit histeris pas si kakek ngebalikin sengatnya terus nusuk ke leher dia sendiri. Pas teriakan monster hilang dan dia koit, Chinoru ngebuang mayatnya ke jalanan. Bye-bye, nyusruk deh lu ke aspal. Sambil ngelap darah di muka, dia malah ngeluh, "Hadeh, boyok tua udah gak kuat ngeladenin ginian." Acan langsung ngefans berat, gila nih kakek OP parah. Tapi bentar, dia sadar kalau gelutnya belum kelar woy. Monster yang jatuh itu punya fase kedua kayak boss game, jangan lengah dulu. Acan gak tahu nih kakek siapa, tapi tusuk jantung doang gak bakal mempan buat matiin monster model begini. Bener aja kan dugaan dia, tuh monster bangkit lagi, siap-siap mau nyerang balik alias comeback is real. Ahan kan bayi, gak bisa ngomong, jadi cuma satu cara buat ngasih kode bahaya ke si kakek. Dia nangis sekencang-kencangnya, oek. Si kakek auto nengok belakang dan selamat dari serangan bokong si monster serangga. Si kakek langsung ngeh, dia pernah lihat ginian pas masih di pasukan khusus. Tusuk jantung emang gak guna buat makhluk ginian.
Pantesan sakti bener, ternyata jebolan pasukan khusus. Udah khatam ngadepin monster-monster modelan gini. Si kakek langsung loncat keluar mobil, siap ngeulti tuh monster biar kelar urusannya. Kalau pakai cara biasa nggak bakal mati. Jin Manuru mutusin buat ngerahin tenaga dalam, habisi sekali pukul biar modar sekalian. Kepala monster ditarik, terus dengkulnya dihajar ke muka monster itu. Prak, tengkoraknya ambiar seketika. Baru lihat bentar aja udah ketahuan, skill berantemnya bukan kaleng-kaleng, bener-bener level dewa. Keputusan dia buat ngincer kepala itu cepet banget. Insting pembunuh pro emang beda. Harusnya Acan sadar dari tadi kalau nih orang tua bukan veteran posyandu, tapi veteran militer yang skillnya di atas rata-rata. Di kehidupan lalunya, pas jadi kacung organisasi, militer emang udah hancur pas dia mulai beraksi. Tapi dia dengar gosip, habis pemerintah bubar jalan, sisa-sisa militer jadi pasukan paling gede yang ngelawan para monster. Dulu sih mereka itu musuh bebuyutan dari organisasinya si Acan. Tapi di antara kerumunan itu, ada satu divisi tempur spesial yang kerjanya di unit inti, ngeri abis pokoknya. Kelihatannya sih mereka abis digembleng latihan khusus, makanya jadi duri dalam daging buat organisasi. Untung berkat usaha si Abang Jago, akhirnya mereka bisa OTW supermarket buat belanja kebutuhan. Awalnya sih emaknya ngajak balik kandang alias pulang aja, tapi si Cinoru langsung ngegas nolak mentah-mentah, bilangnya kalau nekat pulang, sekarang malah bakal runyam urusannya. Jadi kuncinya cuma satu, gas terus pantang mundur. Kayaknya mereka dapat carry yang GG, tapi sekarang si Acon harus putar otak, biar nih orang mau gabung di kubu mereka. Mungkin dia bisa kirim perintah militer palsu, atau sekalian aja meras si Hot biar ngirim bocoran info orang dalam. Atau cara paling simpel, tempel terus si abang itu kayak perangko dan paksa dia jadi bodyguard dadakan. Baru ngebayangin manfaatin orang buat keuntungan pribadi aja, si bayi udah nyengir jahat banget. Pas lagi asyik mikir, kepalanya malah dielus sama si abang. Terus si abang bilang kembalin buat nempel rapet sama dia bareng si Acan biar gampang dilindungin. Simba langsung ngangguk manut, janji nggak bakal jadi beban dan bakal ngekorin dia terus dengan patuh. Si abang bilang nggak usah ngarep ketinggian, dia cuma mau bantu doang kok. Simba makasih banget udah dibantuin ngalahin monster boss tadi, tapi si abang bilang santuy aja, nggak usah diungkit. Lagian, kalau si Acan tadi nggak nangis kejer, si abang pasti udah lewat alias tewas diserang monster itu. Terus dia nyeletuk ke si bayi, katanya makin bego seseorang, biasanya makin maruk sama keuntungan. Itu omongan ngena banget, seakan dia kayak cenayang yang bisa baca pikiran licik si bocil tadi. Acan langsung ngelipet tangan dan mutusin buat nerima bantuan si abang dengan damai wes. Tapi dia sadar, sifatnya si Cinoru ini bisa jadi bumerang di kemudian hari. Akhirnya mereka sampai juga di supermarket idaman, tapi lah kok gerbangnya malah digembok rapet. Kelihatannya lagi libur, padahal di iklan bilangnya buka. Fix ini tempat tutup, zong banget dah. Si Hon kan hacker pro, harusnya dia udah matiin sistem supermarketnya dari jarak jauh dong. Tiba-tiba pintu kebuka sendiri dan si supir ngejelasin kalau temennya yang bukain pintu dari tempat lain, canggih bener. Sambil ngomong gitu, dia senyum pamerin HP-nya, ngingetin kalau mereka utang budi dan harus makasih ke temennya nanti. Gelagatnya bikin Acon curiga berat, dia diam-diam nyomot HP emaknya dari tas buat ngecek situasi. Pas buka pesan, bener aja si Hot baru kirim chat bilang dia lihat mobil mereka di CCTV dan langsung bukain gerbang. Ini sih udah konfirmasi valid kalau si supir fix kenal dan sekongkol sama si Hot. Situasi jadi makin ribet buat si bocil, soalnya si Hot sama si supir ini dua-duanya mencurigakan parah, red flag banget. Mereka akhirnya masuk supermarket, si Hon udah kelihatan tepar banget gara-gara perjalanan panjang ini. Supermarketnya gede gila dan stok barang di gudangnya melimpah ruah surga dunia nih. Nggak ada CCTV juga di situ, jadi si bayi nggak perlu parno ketahuan kalau mau pakai kekuatannya. Terus dia lihat si Pak Tua bawa rak senjata dong. Ya wajar sih buat mantan pasukan khusus, tapi masalahnya sekarang pas mereka udah di dalam supermarket, si abang yang dari tadi mandu mereka malah ngilang di telan bumi, ghosting, parah. Di dalam juga sepi nyenyet, nggak ada staff, jadi boro-boro mau bayar atau check out belanjaan. Pas lagi bingung mau ngapain di gudang, tiba-tiba terdengar suara tepuk tangan dari arah lain. Mereka nengok ke depan, ada si supir tadi lagi senyum tengil sambil nepuk-nepuk kardus di sebelahnya.
Terus dengan entengnya dia koar-koar kalau semua barang di toko udah diborong sama organisasinya. Momen yang paling ditakutin Kay akhirnya kejadian juga. Orang yang berdiri di depan dia itu ternyata fix anggota organisasi terlarang itu. Anjingnya Kay aja sampai gedek dan ngegonggong galak. Si supir akhirnya buka topeng aslinya, ngaku kalau dia cuma manfaatin mereka buat masuk ke sini. Sekarang karena tugasnya udah kelar, saatnya buang mereka kayak sampah. Sadis bener, nggak ada akhlak. Pas lagi asyik monolog sombong, kayak langsung lihat tato di lengan si supir. Tanda valid kalau dia emang kacung organisasi. Dengan tatapan gelap tuh orang deklarasi kalau supermarket ini sekarang udah resmi jadi milik geng Teratai Timur. Ngomongnya pakai nada ngancem gitu. Apalagi pas ngeliat ke arah si Pak Tua militer. Sambil ngeluarin senjata dari saku, dia ngancem jangan ada yang gerak. Nama gengnya langsung bikin Kay aware. Dia sadar kalau cabang organisasi ini bukan kaleng-kaleng, ini levelnya beda bos. Mereka itu kelompok perintis yang tugasnya jalanin proyek perburuan, bahkan udah nyebar kriminalitas sebelum bencana mulai. Pantesan mereka nimbun sembako pasti karena udah nyium bau-bau kiamat bakal datang. Sekarang, Kay paham kenapa dari awal feelingnya udah nggak enak sama orang ini, ada aura sombong yang bikin enek. Tapi bodo amat siapa tuh orang, baby Kay udah siap buat ngehajarnya. Sementara itu, Mbak Lin sama si Pak Tua langsung paham situasi bahaya ini pas lihat kroco-kroco mulai ngepung mereka. Tapi si Mbah wis siap, langsung nyaut sekop terus dibalang banter nang generator. Edan satset watwet. Duar, seko penancep jaro nang mesin sing wis kick bom wektu suarane medanipol koyo arep jeblok. Tapi si sopir kampret iki malah santuy wae cuk, Simbah langsung ngeh nek ana sing ora beres. Tiba-tiba wong kuwi nyengir jahat karo ngetokne remote control. Dheweke nyoba nubruk si sopir, malah mental kena tumpukan kardus. Pas melek moncong pistol wisna ngarep irung apes tenan. Karo guyu ngece, preman kuwi ngomong nek ora bakal ngeculne veteran tuwek ngono wae. Dheweke ngancem ojo obah, tapi moro-moro silin sing biasane lemot nongol gowo pistol, mundur utawa tak dor sirahmu. Dheweke bengok-bengok takon, karepmu ki opo jen? Wonge malah ngakak, rumangsa lucu ndelok silin sing goblok pol lagi sadar saiki. Mbak, nek tak tembak saiki, isih mikir aku wong apik pora. Dasar Lin, uteke isih nang donya fantasi, malah nawani bagi-bagi sembako koyo lagi piknik nang alun-alun. Haduh gusti. Terus dheweke ngelingne pas nitip asu kae. Asal ngerti yo, tak kekne asu kuwi ora mergo aku apikan. Pas aku nagih utang, sing duwe wis modar duluan cuk. Dadi yo pikirku sisan wae buang asu kuwi ben gak ngeribeti uripku. Lapas kuwi kowe nongol. Aku mung iseng pengen delok kowe riweo ngurus bayi karo asu gede. Hiburan gratis bos. Aneh ekok biyen iso selamet, tapi saiki sorry wae, karo pistol siap dheweke emoh bagi-bagi. Gak cukup gae keroyokan iki. Mak bedunduk, kabeh anak buahe langsung nodongne bedhil nang arah mereka. Mampus kon. Kepepet mangan tikus mung gawe ganjal weteng. Jaman semono dheweke diidek-idek persis koyo ngene iki. Lamunane buyar pas asune siap nyerang. Kae gercep mbalang slime nang generator. Listrik mati total, peteng deadhead. Kabeh dadi peteng dedet, si bos panik bengok. Woi mandek nembak, enteni padhang sik ojo ngawur. Tapi tangan si bos tetep ngangkat pistol. Ancang-ancang arep nembak. Kayak wis siap ngetokne jurus tonjokan maut. Lah kok Simbah nyelonong nendang si bos disik keduluan. Mbah. Kai karo Simbah padha-padha kaget saling pandeng-pandengan. Kai batin, waduh apes tenan konangan veteran sangar iki. Iso-iso dheweke dianggap monster terus dilebokne lab meneh gawe bahan eksperimen. Ogah banget lur. Bener wae Simbah wis mikir aneh-aneh curigane Kai iki jen monster cilik. Pas Simbah arep nyerang, bayi Kai langsung lompat salto nang rak nduwur, ngumpet nang titik buta Simbah. Pinter tenan bocil iki. Simbah nyumet center, kelingak-celinguk nggoleki target. Kai jen arep nyalakne lampu, tapi wedi karo Simbah. Dheweke mendecih, terpaksa tak lumpuhne si wong tuwek iki. Urung sempet obah, moro-moro ana suara banter sing nggarai kabeh wong kaget. Kabeh ndangak ndelok slime sing bikin heboh. Kai mesem licik, balik lungguh manis nang troli siap nonton drama gratis. Langsung diserang cuk, sedhelo wae kabeh wong wis sibuk gelut karo cloningane dewe-dewe. Kaos parah.
Simbah yo kewalahan ngelawan kembarane karo misuh-misuh asu musibah opo meneh iki. Lin gemeteran delok kloningane nang ngarep mata. Ojo nyedhak woi teriakane nggarai Simbah noleh. Dheweke ndelok Kai lagi nangis kejer akting doang gara-gara kloningan bayi arep manjat troli. Simbah mikir, oalah sing tak delok mau mesti kloningan iki to. Rencanane si bocil melaku mulus, saiki dheweke ngetokne air mata buaya, nunggu Simbah teko dadi pahlawan kesiangan. Sadar nek otot kawat balung wesi nggak mempan, sekope dibuang. Percuma gaya ginian. Wayahe ganti strategi gae ngadepi monster model ngene. Dheweke buka kotak senjata terus ngetokne pistol gede. Rasakno iki. Nang sisi liyo, Lin sukses ngalahne kloningane gae pistol listrik. Tumben encer UTK. Mergo slime kuwi lemah karo setrum, kayo melu ngehajar kloningane entek-entekan. Mampus lu, bubur ijo. Akhirnya Simbah sukses ngancurne kloningane nggak tembakan brutal. Tapi perang urung bubar bro. Ana siji slime maneh loncat arep nyaplok Lin. Untung Simbah gercep nembak monster kuwi pas detik-detik terakhir. Selamat. Makhluk itu bandel banget, masih aja gerak-gerak pengen ngelawan, tapi si kakek nggak kasih napas, terus-terusan nembakin biar cepet kelar. Emang belum mati total sih, tapi yang jelas badannya udah remuk redam kena serangan barusan. Masalahnya dia nggak bisa asal pamer kekuatan di sini, ntar rahasianya malah bocor kemana-mana. Kaget dong dia, tiba-tiba si bos nyaut badannya buat jadi tameng hidup sambil ngancem Lin sama si kakek buat buang senjata. Tapi si bos ini nggak sadar, tindakan dia barusan justru kayak ngasih umpan lambung buat si bocah pinter kita. Diam-diam kayak ngeluarin jurus slime-nya, ngerasukin salah satu kroco si bos buat nyabut pin granat. Dan dua ledakan dahsyat bikin tempat itu goyang dompret. Si bos emang sakti, dia selamat dari ledakan sambil tetap nyekek si Kai. Mumpung lagi rusuh, Kai gercep manfaatin situasi. Ekornya nyolong inti kristal kelas kakap yang geletak di situ tanpa ada yang ngeh. Si bos yang udah sempoyongan dan hampir lewat gara-gara ledakan tadi langsung ngibrit. Masuk ke ruangan lain terus banting pintu sekuat tenaga, cari aman ceritanya. Para kroco langsung nurut. Nah, pas momen itu, mata elang si Kay nangkep gambar tato di leher si bos. Ada nama yang keukir di situ. Detik itu juga, otak Kay langsung connect. Semuanya jadi terang benderang. Orang ini ternyata si Lee, bos besar organisasi jahat itu. Dialah biang kerok yang bikin hidup Kay di masa lalu rasanya kayak di neraka jahanam. Dulu sih si Lia ini sok misterius pakai topeng mulu. Makanya Kay nggak pernah tahu tampang aslinya kayak gimana. Siapa sangka coba, dia malah ketemu mukanya sekarang pas lagi jadi bayi unyu gini. Tatapan bayi Kay tajam banget sampai si Lee merinding dan malah ngomelin dia. Tiba-tiba kabut merah mulai turun nyelimutin mereka. Ini namanya debu merah. Fenomena super bahaya di dunia yang udah rusak ini racun mematikan buat manusia. Siapa aja yang kena, pilihannya cuma dua, koit di tempat atau berubah jadi monster jelek. Bener aja kan, nggak pakai lama, anak buah Sili langsung kejang-kejang berubah jadi monster terus nyeruduk ke arah mereka. Dasar Sili emang hatinya busuk, dia malah jadiin Kay umpan buat mancing para monster itu. Tanpa babi bu, bayi nggak berdosa itu dilempar ke tengah gerombolan monster, terus dia kabur nyelamatin diri sendiri. Kaisi udah katam sama trik ginian. Dia malah seneng bisa pamer kekuatan aslinya. Dia keluarin kristal tadi, terus diaktifin. Jreng-jreng, dalam sekejap wujud bayinya lenyap ganti jadi petarung gagah yang siap tempur. Monster gede itu nyerang, tapi tentakel Kai nangkis serangannya enteng banget kayak nepis nyamuk. Sekarang karena udah gabung sama inti kristal, power dia makin gila. Monster-monster di situ rasanya udah bukan lawan sepadan lagi buat dia. Ada satu monster yang coba nembakin laser dari matanya. Kayak nggak pakai keder, diterobos aja tuh sinar laser terus dia tusuk badan monsternya. Dia sampai takjub sendiri, gampang banget ngendalin badan barunya. Tentakelnya nari-nari sadis, motongin monster-monster itu kayak lagi nyacah timun buat lalapan. Sementara itu, Silly ngintip dari jauh sambil ketar-ketir. Dia bingung setengah mati, gagal paham siapa sebenarnya sosok sangar di depannya itu. Karena nggak lihat proses perubahannya, dia nggak nyangka kalau itu si bayi tadi. Kayak tahu banget kalau Silly belum ngenalin dia. Ini malah bikin makin asik. Kayak maju pelan-pelan, matanya gelap, penuh dendam kesumat. Nggak ada lagi kata ampun. Waktunya bayar utang masa lalu. Biarpun gemeteran, Silly refleks siap-siap mau ngelawan.
Dia nodongin pistol terus nembak Kay. Sayangnya, gerakan Kay jauh lebih cepat daripada pelurunya, bos. Biarpun ini bukan badan aslinya, tapi gesitnya udah level dewa, beda jauh sama pas dia masih wujud bayi. Pas jarak tinggal sejengkal, Lie ngira Kay itu monster. Tapi jagoan kita nggak kasih kesempatan dia buat ngomong. Sekali sabet, si Lee dilempar melayang terus dihempasin ke tembok pojokan sampai bunyi gedebuk. Sambil muntah darah, Lee ngelantur soal cerita mitos yang ternyata beneran kejadian di depan matanya. Kay sempet mikir siapa yang cerita itu, tapi dia males ambil pusing. Tiba-tiba, Lia nyuntikin obat aneh ke badannya sendiri. Nggak pakai lama, badannya langsung melembung, berubah bentuk jadi monster yang bikin mual liatnya. Lihat itu, Kay langsung paham. Ternyata organisasi ini udah eksperimen gila ginian jauh sebelum bencana besar terjadi. Pas monsternya makin gede, Kay sempet keder juga lihat ukurannya. Monster itu langsung nyerang brutal. Kay nangkis pakai tentakelnya, tapi kerasa banget. Musuh yang ini levelnya bukan kaleng-kaleng. Anjir, monsternya bener-bener nggak ada capeknya. Terus-terusan nyerang si Kay pakai tentakel perak. Untung refleks Kay dewa, jadi dia bisa ngeles tipis-tipis. Cuma dari ngeliatin gerakannya doang, Kay langsung ngeh kalau makhluk ini emang niat banget ngeprank dia dari awal. Tiba-tiba bulu kuduknya merinding disco. Doi sadar kalau ini monster yang sama persis yang pernah bikin dia mokat di kehidupan sebelumnya. Tapi sorry Dorimori, sekarang ceritanya beda bos. Dia bukan si cupu yang pasrah kayak dulu lagi, dan sumpah mati dia ogah banget game over konyol di tangan monster yang sama. Dengan semangat 45, dia hindarin serangan itu satu-satu pakai fokus tingkat tinggi. Terus, duar, ada ledakan gede banget ngehajar tuh monster. Pas asepnya mulai hilang, Kay lihat si kakek tentara lagi asyik isi peluru pistol hasil nyolong dari geng teratai timur. Sumpah ini ironis abis, si kakek malah pakai senjata musuh buat nyelamatin keadaan, senjata makan tuan banget kan. Sementara itu, Kay masih loading dikit, nyoba nyerna situasi perang yang berubah drastis ini. Ternyata si kakek nargetin monster mata raksasa itu, si Lee yang masih cosplay jadi monster. Lihat angin berbalik, Kay langsung nyengir lebar banget. Permainan berubah total dan sekarang Dewi Fortuna lagi senyum ke arah dia alias winning streak di depan mata. Lee jadi inget pas dia gabung organisasi itu, ada perwakilan mereka yang mancing dia masuk pakai nakut-nakutin soal kiamat dunia. Cewek itu ngomong seolah-olah gabung sama mereka tuh satu-satunya jalan ninja biar bisa selamat. Terus dia dikasih obat gitu sih sebagai bonus pendaftaran, katanya sih buat buka jati diri aslinya. Waktu itu sih, Lia cuman ngeliatin obatnya sambil mikir, masa sih? Dia pikir dia udah katam banget sama sifat aslinya sendiri tanpa perlu obat gituan. Tapi begitu disuntik dan sisi monsternya bangkit, dia baru sadar kalau cewek itu bener banget karena dia emang monster yang hidup dari manfaatin kelemahan orang lain. Contohnya nih, pas masih bocil, dia pernah ngomong ke ibu-ibu gemoy kalau lakinya lagi selingkuh di belakang dia. Pas si ibu mulai emosi, si bocah setan ini nambahin bumbu kalau dia denger suaminya ngatain si ibu babi tidur jelek barusan. Tuh ibu-ibu yang emang udah insecure sama badannya langsung kemakan omongan itu dan ngamuk sejadi-jadinya ke suaminya. Habis digebukin sama bininya, si suami langsung minta cere saat itu juga. Pas suaminya cabut, si ibu hancur lebur perasaannya ngerasa dirinya jelek. Nah, si Lia dateng sok jadi malaikat penolong, janji bakal ngenalin dia ke orang-orang yang anti bully. Gitu tuh cara mainnya, dia mancing hati orang, dapat kepercayaannya, terus diisep sampai kering nantinya. Bakat nipunya ini bikin dia jadi scammer legendaris, bener-bener monster berwujud manusia. Makanya sekarang dia lahir lagi jadi monster level 4, si penipu Lee. Ternyata monster yang dilihat jagoan kita tadi cuma halusinasi doang bro. Kayak ngelihat monster pembunuhnya dulu dan sempet jiper setengah mati gara-gara trik ilusinya si Lai ini. Sementara itu, Lee milih hemat tenaga, nunggu timing yang pas buat nyerang balik dan menang belakangan. Tiba-tiba, jelek dia kena tembak dan kaget bukan main lihat si kakek udah siap tempur lagi ngelawan dia. Dia kesel banget sama si aki-aki yang umurnya panjang bener ini. Lee langsung nyerang, tapi si kakek pinter ngumpet sambil nembakin dia diam-diam. Lee nyoba nyerang lagi, tapi malah disambut sama rentetan ledakan yang bikin heboh suasana. Bentrokan itu bikin asap sama debu di mana-mana, pandangan jadi kabur. Manfaatin sikon, kayak nyelinap ke titik buta alias bokongin musuh.
Kay maju selangkah dan ngerosting kalau Lee itu cuma penipu level 4 yang nggak bakal jadi siapa-siapa, alias cuma kroco. Habis ngomong gitu, dia gampar Lee pakai tentakelnya, bikin si penipu itu ngata-ngatain tentakel yang ngehajar dia. Detik berikutnya, Lee nyoba bikin ilusi lagi di sekitar Kay. Tapi kali ini zong. Dia bener-bener frustrasi, skillnya macet total. Kayak jadi inget rasanya mati di kehidupan lalu gara-gara kena mental sama halusinasi kayak gini. Sambil ngucap makasih dalam hati ke Lee, dia ngeluarin semua kekuatannya. Lee ngeri lihat Kai meluncur ke arahnya secepat kilat alias satset. Lee udah mandi darah gara-gara dihajar Kai. Dengan santuy Kai nanya apa dia udah kelar, padahal dalam hati dia tahu ini baru pemanasan. Dalam 2 jam lagi, badai debu merah bakal datang. Ini bakal lebih gila dari apapun yang pernah dihadepin umat manusia. Gelombang monster cacat bakal bikin neraka bocor ke dunia. Pas Kay mau nyelesain urusan alias ngekill dia, Lee nyoba nahan. Kay bales kalau dia nggak butuh denger kata-kata terakhir alias talk to the hand, dia udah bulet mau ngabisin si Lai sekarang juga. Sementara itu, si kakek juga nontonin aja. Kai sadar kalau Lee ini lawan yang alot, masih pengen gelut, padahal badan udah ancur-ancuran. Jadi mending langsung game overin aja dengan nyerang langsung ke lehernya biar kelar. Pas banget mau nebas, dia kena ilusi lagi. Tiba-tiba ibunya muncul, nangis-nangis nanya apa dia tega mau bunuh emaknya sendiri. Manfaatin celah itu, Lee nyerang balik dan kayak nyaris aja nggak sempet ngehindar, tipis banget bos. Pas Kay nyoba ngadek lagi sempoyongan, si Lee malah koar-koar kalau doi nggak bakal bisa disentuh. Katanya sih, isi kepala Kay udah kebaca jelas, jadi tiap gerakannya gampang banget ditebak kayak buku komik. Si Lee tahu persis kalau Kay cuma punya sisa tenaga buat satu serangan pamungkas. Gara-gara itu bro, kita ini mikir mending cabut aja, biar Simbah tua yang ngurus sisanya. Barengan sama itu, kayak cenayang beneran, si Lee gampang banget ngindar pas Simbah nembak. Terus dia malah ngenyek, "Woi Mbah, niat berantem apa cuma mau jadi pajangan doang di situ." Si Lee makin besar kepala, ngerasa udah di atas angin banget. Dia yakin 100% udah khatam sama taktik jadul si kakek. Sambil ketawa ngakak ala penjahat sinetron dan ngaku-ngaku dewa, si Lee jalan santuy nyamperin tempat ngumpetnya Simbah. Ladalah, baru aja kakinya napak, granat yang dipasang Simbah langsung meledak duar pas di mukanya. Kena mental fisik tuh. Lihat si Lee bonyok, Kay langsung acung jempol buat insting Simbah yang emang gacor parah. Tapi abis itu dia celingukan, lah Simbah ngilang ki, sisi isi ngilang kemana nih? Kayak dijawab langsung, tiba-tiba Simbah nongol di belakang, punggungnya Lee siap nyabet. Sayang banget, si Lee refleksnya dewa, jadi masih bisa ngeles tipis-tipis. Pas Lee mau balas dendam, kayak teriak manggil namanya kenceng banget buat mecah fokus. Sumpah, itu bikin si Lee kaget setengah mati sampai bengong bentar. Mendadak, kepala si Lee kayak diputerin film pendek. Isinya dia lagi ngeladenin kroco-kroco lemah yang levelnya jauh di bawah kaki dia. Ternyata itu ulah kayak yang nyekokin otak Lee pakai gambaran masa depan di mana si Lee jadi gembel, cupu, dan gak guna selamanya. Kayak bisikin kalau itu emang nasib apesnya dia. Ngamuk parah, Lee ngejambak rambutnya sendiri sambil teriak. Gak mungkin, tapi gambaran lain nongol lagi, ngeliatin dia lagi nyembah-nyembah orang lain kayak budak. Harga diri hancur bro. Gak terima jadi loser, dia ngamuk buta kanan kiri. Saking gilanya, dia malah nyerang badannya sendiri tanpa sadar. Senjata makan tuan nih ceritanya. Detik berikutnya bikin semua melongo, si Lee nebas lehernya sendiri sampai putus. Ngeliat drama horor itu, Kay cuma bisa nyengir puas. Matanya langsung melotot ngeri pas sadar ada monster beneran yang lagi berdiri tegak di depannya. Gede bu, kepalanya nyium tanah. Masih sempet-sempetnya dia jerit nyuruh Kai minggat dari pikirannya. Dia baru ngeh kalau peringatan soal bayi itu ternyata beneran mimpi buruk. Simbah ngelirik Kai, tatapannya tajam banget kayak nemu barang antik yang langka. Dengan suara serak-serak mau mati, Lee ngomong kalau Kay itu telur pembawa sial. Sontak Kay sama Simbah langsung kaget denger statement horor gitu. Lee ngancem gara-gara mulai revolusi ini, Kay udah gak bisa hidup santuy lagi. Mulai detik ini, organisasi bakal ngejar dia sampai ke lubang semut. Lubang semut sekalipun. Belum kelar curhatnya Dor, satu peluru lagi bikin si Lee mingkem selamanya. Kai sama Simbah refleks noleh nyari asal suaranya. Ada orang baru turun dari jeep dengan gaya cool abis. Dia ceramah santai, kalau nggak cepet-cepet habisi musuh, ntar situ sendiri yang bakal dimakan.
Begitu Kai sadar tuh orang bau-baunya militer, alarm bahaya di kepalanya langsung bunyi kenceng. Siaga 1, guys. Si pendatang malah manggil simbah guru, terus bilang kalau petuah tadi juga dapatnya dari simbah sendiri. Namanya Kapten Lion, tapi anak-anak sini lebih kenal dia julukan Serigala Salju. Pas guru murid ini mau kangen-kangenan, ada monster nyasar nongol di belakang Lion. Gak pakai noleh apalagi kaget. Lion langsung ngebantai tuh monster. Satset, kelar hidup loh. Tokoh utama kita yang lagi ngintip di balik kotak sampai bengong lihat skillnya. Di situ juga Simbah ngeles, katanya dia sengaja di situ mau mau pulang cepet buat ngomong cucu kesayangan. Sambil ngerogoh HP dari sakunya, Lion memohon-mohon sama gurunya. Dia negesin kalau angkatan militer lagi butuh banget ya komandan besarnya balik kandang sekarang juga. Dengar obrolan itu, Kai langsung shock. Ternyata kakek Reo gini bukan orang sembarangan, tapi bos besarnya militer cuy. Terus Lian nanya, apa Simbah mau ngecek kondisi cucunya langsung? Tanpa babi bu, Simbah langsung ngangguk setuju buat ikut. Di sisi lain, Kai panik gak karuan bingung mau ngapain. Apesnya, dia gerak dikit malah bikin suara yang mancing perhatian mereka. Gak pakai lama, moncong pistol Lian udah nempel di jidatnya. Untungnya, Kai gercep berubah wujud jadi bayi imut lagi. Dengan muka curiga, Lian nanya apa ini monster yang dia lihat barusan. Kai dalam hati udah baca doa, takut banget bakal tamat riwayatnya. Pas Lian udah siap narik pelatuk, Simba buru-buru nyelametin. Dia ngaku kalau dia yang naruh bayi itu di situ. Sambil ngegendong Kay, Simbah bisik alus nyuruh acting terus. Kai yang emang badannya bayi langsung nangis kejer biar meyakinkan. Drama king banget. Lion cuma nyeletuk kalau Simbah cocok banget ngomong bayi. Tapi tiba-tiba Kay ngerasain aura gelap yang gak enak banget dari badannya Lion. Detik itu juga dia mikir keras. Perasaan gue pernah lihat orang ini deh waktu masih di organisasi dulu. Singkat cerita, Kay ditaruh di tempat penitipan bayi bareng bocil lain. Pas suster naruh dia di box, Lion nyuruh tuh suster pergi dan dia nurut aja kayak dihipnotis. Sambil pura-pura merem ayam, Kay nguping pembicaraan sambil bingung Simbah tadi pergi kemana. Dia juga bingung ini sebenarnya tempat apaan. Tiba-tiba ada satu bayi nangis kenceng banget yang bikin Lion noleh. Awalnya sih ngomongnya halus, Muji tuh bayi energik banget. Tapi mendadak nadanya jadi dingin, terus dia pakai jurus aneh, bikin tuh bayi langsung pingsan tidur seketika. Pas kejadian itu, si bocah kita ngeliatin semuanya, matanya sampai mau copot saking ngerinya. Doi inget banget kalau si Leon ini bukan orang sembarangan, dia pentolan organisasi yang punya kode nama Tank. Gak cuma itu, skillnya Doi itu langka bin ajaib. Bisa bikin darah di badan orang meledak sesuka jidatnya. Ngeri abis. Dia tahu si Lion barusan make jurus sadisnya ke bayi itu biar pingsan kehabisan oksigen. Bukan tidur pules gara-gara dinyanyiin Nina Bobo. Si Kai sadar banget kalau orang ini kudu diwaspadai tingkat dewa, apalagi habis kejadian percobaan pembunuhan yang hampir bikin dia lewat tadi. Sekarang si Lion jalan nyamperin bayi kita. Kai malah sibuk mikirin kekuatannya sendiri yang bangkit kepagian. Padahal organisasi baru aja mulai start. Sedikit orang terpilih yang kekuatannya nongol sebelum kiamat. Pas banget si Lion mutusin buat ngecek Kai dan nyuruh dia mingkem. Kai langsung nahan napas kayak lagi lomba nyelam. Begitu si Lion ngejauh, baru deh dia bisa ngehembusin napas lega. Sebelum cabut, Leon sempet-sempetnya nyeletuk kalau ini seru. Pas dia pergi, Kay lirik kanan kiri mastiin tuh orang beneran udah minggat. Terus, dia langsung loncat berdiri. Mendadak dia inget sama si Lee, tukang tipu ulung yang jago banget manipulasi pikiran orang. Kay punya skill dewa macem penyerapan tingkat tinggi yang bisa bikin benteng di otaknya, biar pikirannya nggak diacak-acak sama si Lee ya. Nah, buat ngelawan si Lion, dia ngatur aliran darahnya, diplanin temponya, biar darah palsunya keserep otomatis tanpa ketahuan. Habis itu, dia ngeliatin bocah-bocah lain dan mikir, apa mereka juga bibit-bibit bencana alias Calamity X kayak dia? Istilah itu sih nggak asing buat dia. Di kehidupan lalu sering denger, tapi karena dulu statusnya cuma remah rengginang, infonya nggak pernah dapet full. Tapi dia yakin banget si Lion pasti tahu rahasia di balik semua ini. Dia terus nganalisis situasi sama pihak militer yang di kehidupan sebelumnya udah diratain sampai habis sama organisasi ini. Pikirannya melayang ke si kakek tua yang jelas-jelas nggak percaya sama Lion sampai ngotot mau ngecek cucunya sendiri.
Dia juga penasaran sama pemeriksaan yang barusan dilakuin Lion. Asli, kepalanya penuh banget sama macem-macem pikiran yang muter-muter. Tiba-tiba dia inget nyokap sama anjingnya. Tapi buru-buru ditepis jauh-jauh tuh pikiran galau. Ini bukan waktunya baper mikirin orang lain. Sekarang yang penting cuma satu. Fokus cari cara buat kabur dari neraka ini. Dia nyoba buka pintu pakai kekuatannya, zong, nggak bisa dipakai sama sekali. Dia inget inti kristal yang tadi dapet yang dipakai buat nge-fuse skill Dark Shadow, tapi gara-gara proses fusion, skill lainnya jadi macet total. Sekarang modalnya cuma Dark Shadow sama God Barrier. Yang terakhir sih lumayan ngebantu buat nahan serangan mental. Masalahnya Dark Shadow tuh terlalu OP dan bahaya kalau dipakai sekarang. Jadi mending wait and see dulu, pahamin niat orang-orang ini biar nggak terekspos. Sejauh ini sih, acting jadi bayi polos tanpa dosa masih aman jaya buat dia. Tiba-tiba ada sesuatu nongol dari box bayi lain. Dia nengok ke bawah, buset, ada bayi yang kakinya berubah jadi batang pohon. Pix bayi ini juga kompatibel kayak dia. Terus dia lihat bayi-bayi lain juga punya skill aneh-aneh yang gak masuk akal. Dia ingat di kehidupan sebelumnya bocah-bocah model gini tuh selalu dikurung rapet dan disembunyiin. Sekarang dia paham kalau mereka semua dikumpulin di tempat yang mirip penjara ini. Kaget dong, tiba-tiba ada akar pohon nyaut badannya. Dia nyoba ngelepasin diri tapi alot banget. Sempet galau bentar mau ngeluarin jurus andalan apa enggak nih. Tapi lamunannya buyar pas ada bocah cowok lain bantuin dia lepas. Ternyata tuh bocah nyaranin buat pura-pura tidur aja biar aman. Jadi sekarang dia kudu anteng. Kayak kaget setengah mati lihat tuh bocah baru 5 tahun tapi udah jago banget ngendaliin kekuatannya. Mendadak dia misu pelan gara-gara denger suara mencurigakan di belakangnya. Tuh bocah langsung ngilang secepat kilat. Kai nengok ternyata para suster masuk buat inspeksi, dia buru-buru acting tidur di lantai. Kepala suster nyuruh anak buahnya ngumpulin semua bayi tanpa sisa. Salah satu suster lihat dia ngejogrok di situ, terus diangkut juga. Sambil digendong, kayak bingung sebenarnya ada drama apa dan mereka mau diapain. Abis itu, para suster naruh semua bayi di lantai. Dia ngintip dikit, isinya cuma gelap gulita di sekeliling mereka. Pikiran ngeri lewat di otaknya. Apa jangan-jangan mereka bakal diadu sampai mati kayak gladiator? Nggak kaget sih, soalnya itu emang tren organisasi ini di zaman dulu. Sadis bener. Dia juga ngerasain hawa-hawa orang organisasi di deket situ. Pelan-pelan dia mulai ngerangkak, pas bayi lain juga pada bangun. Pas nengok ke atas, dia lihat si Lion lagi nongkrong di lantai atas. Belum sempat mikir, dia lihat ada monster jalan nyamperin salah satu bayi. Awalnya dia nebak kalau bayi-bayi ini bakal jadi cemilan monster. Soalnya seingat dia dulu nggak ada bayi sama sekali di rekaman sejarah. Terus dia sadar monsternya diikat rantai, tapi bukan berarti mereka aman sentosa ya guys. Dia nebak ikatan itu cuma sementara, dan monsternya pasti bakal dilepasin nanti buat bikin onar. Sumpah, orang-orang di sekelilingnya udah pada kicep, mukanya pucat pasi kayak abis lihat setan. Si bocil pemberani tadi langsung satset watwet maju ke depan, nyamber tuh bayi yang lagi kejar nangisnya, terus diembanin jauh-jauh dari si monster. Abis lirik kanan kiri lihat para bocil, doi akhirnya ngeh juga kalau mereka semua dikumpulin di sini cuma buat diadu sama monster biar kekuatannya pada melek paksa. Udah jelas ini pasti skenario organisasi jahat yang namanya rencana anjing pemburu, dan tahu nggak si Lion lah yang dikasih mandat buat ngeberesin proyek gila ini. Detik itu juga topeng si Lion langsung copot. Ternyata selama ini dia cuma acting so alim doang di depan gurunya. Drama banget deh Dengan gaya so asik, dia minta biar nggak ada yang ngecewain dia. Terus tanpa babi bu langsung mencet tombol buat mulai ujian neraka itu. Kelar tombol dipencet, belenggu monsternya hancur dan langsung nyeruduk si tokoh utama kita. Untung doi gesit ngehindar, walau kupingnya sempet kena serempet dikit sampai luka. Dia naksir kekuatan tuh monster. Kayaknya sih level 2 doang. Kalau buat dia sih enteng. Cuman dia agak was-was sama nasib bocil-bocil lainnya yang masih cupu. Pas dia nengok, temen-temennya udah pada gemeteran, ketakutan setengah mati. Ada satu balita malah nangis kenceng yang otomatis mancing perhatian si monster dong. Tuh makhluk langsung ngacir nyamperin si bayi, tapi cewek di sebelahnya saking parnoni, malah nge-trigger kekuatan rahasianya yang bisa ngendaliin dahan pohon.
Tiba-tiba aja banyak tanaman rambat ngebelit tuh monster. Si Kay langsung ngasih kode jempol, berharap tuh cewek bisa nahan posisinya lebih lama. Di saat yang sama, mata elang si Lion juga nangkep momen itu. Dia langsung ngenalin kalau itu kekuatan tipe tanaman rambat. Mulutnya sih muji, katanya lumayan oke punya. Apalagi kalau inget itu bocah levelnya masih tingkat 1 doang. Habis itu fokusnya pindah ke jagoan kita yang dari tadi masih adem ayem belum pamer jurus. Biarpun gitu si Leon Hakul yakin kalau Kai pasti punya bakat terpendam. Dalam hatinya sih dia mikir kalau si Kay udah didesek sampai titik darah penghabisan, pasti power gilanya bakal meledak keluar. Nggak lama, tuh monster berhasil ngerobek semua tanaman yang ngejerat dia dan siap-siap mau ngeluarin tenaga dabenya yang sebenarnya.